mengenal, mempelajari dan memahami masalah rukun yang terakhir daripada rukun Islam, yaitu haji. Sebagaimana ibadah haji ini merupakan rukun seperti rukun-rukun Islam yang lainnya, maka dia termasuk dalam kategori rukun Islam yang kelima. Dan ini wajib bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan dan syarat-syarat tertentu. Wa amal hajju fahuwa khamsul arkanil Islam. Haji ini merupakan rukun kelima daripada rukun-rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslim mukallafin fardin wa kadha al-umrah bil umri marrah bi syart al-istita'ah wa hiya an yamlika ma yahtaju ilayh fi safarihi ila al-hajj dhahaban wa iyaban wa nafaqat man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Jadi haji ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang Islam. Mukallaf, dewasa, baligh, berakal dan merdeka. Begitu juga umrah. Begitu pula halnya umrah, ini juga diwajibkan bagi kita setiap muslim. Cuma dengan syarat istita'ah. Nah, syaratnya adalah memiliki kemampuan untuk melakukan haji atau umrah itu. Duitnya ada aja kita, orangnya sehat. Nah, kayak kemarin banyak jemaah yang tertunda karena banyak yang tidak sehat. Acil COVID ada kan? Nah, tunda. Sekarang sudah, alhamdulillah Allah angkat musibah dan wabah ini dari kampung kita, dari negara kita yang tercinta Indonesia, dan juga di banyak seluruh negara-negara belahan dunia lainnya juga alhamdulillah habis dah. Jadi bebas kita sudah luasa untuk pergi ke sana, itu baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Jadi haji ini merupakan, pada bahasa adalah al-qasd. Artinya bertujuan, tujuan kita al-qasd, tujuan kita adalah haji, itu haji, tujuan kita ke Baitul Haram. Wa syar'an qasdu Baitillahil Haram li ada'il nusuk. Sedangkan pada bahasa artinya adalah haji ini dalam bahasa ilmu fikihnya bertujuan kita pergi ke rumah Allah. Nah, pergi ke rumah Allah ini Baitullahil Haram, Baitullah, bait artinya rumah, disandarkan kepada pemiliknya yang punya rumah yakni Allah, Baitullah sebutannya. Nah, jadi kita pergi untuk ke rumahnya Allah, ke Ka'bah Al-Haram yang suci, yang mulia, untuk menunaikan manasik atau menunaikan ibadah misalnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah di Masjidil Haram di Mekah itu jauh lebih afdal dibandingkan tempat-tempat yang lainnya yang ada di belahan bumi ini. Nah, di sana bandingannya 1000 kali lipat. Wah, yo, angkatannya deh, 2 angkatan di sana. Ayo, kita ini berapa bulan lah. Nah, bandingannya tuh, mana ibadah fardunya seperti itu juga, ibadah sunatnya gitu juga, sedekahnya gitu juga, semuanya dilipat gandakan. Nah, makanya dari itu kita diberikan kesempatan dan diberikan kewajiban untuk pergi ke sana bagi yang mampu. Nah, kalau kalian mampu, niat akan hendawa sebelum Allah cabut di kita, sebelum ajal menjemput kita, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah berikan kita kemudahan untuk melangkah ke Baitullahil Haram dan juga berziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Karena ilmu ini perlu diamalkan. Jadi mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Nah, sedangkan kita sekarang itu adalah untuk mempelajarinya sekarang. Mudahan insyaallah nanti karena ilmu ini berhajat kepada diamalkan. Insyaallah kita ada di antara kita insyaallah yang akan Allah mudahkan untuk pergi ke sana insyaallah. Ada pemikiran kita menganggap ini dan itu biasanya jauh sekali. Tapi kalau Allah yang memudahkannya, semua bisa terjadi. Bisa terjadi. Aneh nomboka misalnya di nonton 100 juta ya lah. Jangan banget.
Hah? Kawannya ada seperti itu. Tampak bagaimana jakat ini kayak apa kan masih perniagaan apakah gitu biji-bijian maksudnya ada lagi kan seperti itu. Masya Allah lah. Tinggal kata kau disangka bang. Kalau Allah sedang menghendaki. Jadi luar biasa di sana dilipat gandakannya amal ibadah 1000 kali lipat. Lantas bagaimanakah bagi kita misalnya yang belum mampu pergi ke sana? Apakah mendapatkan pahala itu juga haji dan umrah ini? Tentunya bisa kita juga setiap hari itu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Rasulullah memberikan solusinya di dalam sabdanya. Rasulullah SAW menyebutkan, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر في جماعة. Barang siapa yang sembahyang subuh, sembahyang fajar di dalam berjemaah tadinya. Hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah itu dia wasumma shalla rak'atain atau arba'an. Kemudian dia sembahyang sunnah isyraq sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Bisa digabungkan di situ nanti niatnya 5 bisa. Sembahyang isyraq, sembahyang istikharah, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang al-hifz, sembahyang penjagaan diri kita daripada kita dalam segala urusan, daripada segala malapetaka atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi niat kelima boleh kita taruh dalam 2 rakaat tadi, dan semuanya dapat kita dapatkan pahalanya. Jadi sembahyang apa aja tadi? Isyraq, istikharah, hajat, taubat. Catat, silakan dicatat. Sembahyang isyraq, sembahyang istikharah, kemudian sembahyang hajat, kemudian sembahyang taubat, kemudian terakhir sembahyang sholatul hifz, namanya sembahyang penjagaan diri kita di dalam segala urusan daripada segala kejahatan, musibah, wabah, malapetaka, bencana. Kan sekarang ini banyak bencana sedang digoncang dunia ini sudah. Nah, jadi itu boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, boleh. Dan kita bisa dalam 2 rakaat tadi menggabungkan niatnya 5 niat tadi boleh. Amunya 2 angkatannya 10. Ini kita dimudahkan oleh ulama seperti itu, masya Allah. Ilmunya nih. Boleh 2 rakaat nanti sembahyangnya, boleh 4 rakaat. Maka ujar Nabi, kana lahu thawabu umrah hajjatin wa umratin tamatan. Maka ujar Nabi, pahalanya orang yang sembahyang subuh berjamaah tadi tanpa diselingi, diselat-selati dengan pemandiran dunia. Jadi kita jangan berpandang macam-macam dulu. Jukung tadi baik misalnya. Jangan dulu menyuruh anak buah, jangan diam, tahan, fokus saja dari kita tahan ya, ditahan itu misalnya. Jangan berpandang macam-macam dulu. Pokoknya fokus kita ibadah, kita pusatkan dari kita. Waktu di saat itu, waktu yang mulia tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu taruhannya seperti itu. Jadi jangan setelah sembahyang subuh tadi bersalaman sudah, malah diam itu sampai nanti terbit fajar. Mataharinya sudah timbul menyingsing, kira-kira jam 6:15, jam 6:20 itu sudah masuk isya. Nah maka boleh kita sudah bangkit sembahyang 2 rakaat atau dari 4 rakaat. Nah, maka pahalanya orang yang melakukan tersebut sama dengan dia berhaji dan berumrah 2 kali. Haji dan umrah yang sempurna, dan yang sempurna
yang sempurna 3 kali jenazah. Artinya serius nih, sempurna. Berarti diterima nih, diterima. Karena itulah kesana orangnya setiap harinya kawan, setiap hari. Aja kawan berarti kita sugih pantai ini, ajak banget setiap hari. Allah, Allah maha kaya. Kalau pun enggak rugi misalnya orang ini untungnya setiap hari yang maju ada. Allah maha kaya. Semakin banyak semakin bagus. Itu solusinya bagi mereka yang belum mampu atau belum bisa melangkah ke Baitul Haram. Jadi Allah itu maha adil, masya Allah. Dan itu diberitahukan oleh Rasulullah SAW, masya Allah. Jadi tinggal kitanya aja lagi, tinggal kitanya aja mengikuti tali ini bujur-bujur eratkan kita tali jukung ini. Mutabaahnya nyata, rumahnya kita. Karena godaannya pun juga banyak. Kelihatannya ini nyaman, mari kita hati ini sudah hadapan besoknya. Tapi berhati-hati juga. Godaannya banyak, kena anak buah kah, kena ya macam-macam bisikan, macam-macam. Nah, maka sudah kita kena kawah sekali pasang, berkali-kali kena kawah taruh sebenarnya ngalih, setelannya ngalih. Jadi kita harus bisa melawan hawa nafsu kita, karena situ nanti semakin besar pahala suatu ibadah itu, maka semakin besar pula aja kita kadang-kadang ujiannya. Ya kan? Ini besar nih, cuma kita lihat di lapangan banyak kadang menggawi. Jarang, karena pahalanya besar. Cuma walaupun muyasar 5 kuliah, cuma setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah mudahkan baginya. Jadi Allah yang memudahkan kita hadir di majelis ini, di tempat ini, bisa artinya insya Allah Allah juga yang memudahkan kita untuk bisa mengerjakannya besok dan juga seterusnya insya Allah. Hanya Allah yang memberikan taufik serta hidayah kepada hamba-hambanya. Ya Allah beri taufik insya Allah hatta nufik. Jadi haji. Ini pula umrah. Di dalam seumur itu sekali barang kewajiban ini, kalaupun berkali-kali kata juga. Ya sudah sekali itu kewajiban, dan yang kedua kali dan seterusnya itu berarti sunnah aja lagi. Sunnah. Nah, cuma kewajibannya hanya sekali. Ini pernah para sahabat itu bertanya lawan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini setiap tahun ya Rasulullah? Karena kan para sahabat ini di situ bang nyaman naik, harapkan dia juga berjalan juga. Ya kan? Rasulullah bijaksananya Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini. Dia di sini 3 kali ditanyai oleh para sahabat ini, beliau hanya diam. Ya kan di sini nah kita ini baru tahun dia pulang, kada sanggup mungkin umat ini, karena nang jauh ke sih ya, nang parak di makanya mana aja. Ya Allah, nang sepeda, nang jalan, nang bawa ontel, nang bawa onta gitu zaman aja, nang jauh ke sih ya. Nah, jadi Rasulullah jauh dari cara masyhad pola pikirnya, pola pandang beliau. Jadi beliau tidak menjawab kepada sahabat itu, ya Rasulullah, tidak, ini hanya sekali seumur hidup. Seandainya aku iyakan itu setahun sekali, maka kalian akan menjadi tanggung jawab kalian di pundak kalian, dan kalian akan berdosa. Nah, jadi an-nubuwah, cara pandangnya seorang kenabian itu bijaksananya lah, masya Allah. Jadi sekali seumur hidup aja kewajiban bagi mereka yang mampu pulang, sehat pulang badannya, dan ditinggali ada juga. Nah, jangan juga karena kita terlaksana misalnya bawa utang, alasan bawa utang sana sini misalnya, nah kujul misalnya, aja tulak. Nah, jangan kita paksa-paksakan ibadah ini. Sebab kalau kita paksa-paksa nanti kita sendiri yang akan terbebani, akhirnya sulit. Karena agama ini bila kita paksa-paksakan akan menjadi menyulitkan bagi segelintir orang. Jadi
Agama itu ad-dinu yusuf, di agama ini syariatnya adalah mudah. Jadi jangan dimusuhi. Jadi ini bagi mereka-mereka yang mampu, ya sudah ada duitnya aja kita, orang yang sehat aja, ayo bismillah, tawakal Allah. Jangan kita sayang-sayangkan lagi. Sayangkan ini sudah banyak orang keluarkannya nih. Jangan kita sayangkan, nanti kalau kita keluarkan untuk kewajiban ini, soalnya menarik pulang dari saudara-saudaranya. Ya tangannya. Ya tiap untungnya digunakannya di dalam hal-hal yang berlebihan. Nanti datangan pulangnya duniawi, pingsan-pingsanannya pulus deh. Nah, mudah aja pulang. Begitulah, karena Allah maha kaya. Warroza bil quwwatin matin. Jadi jangan disayangkan lagi kalau sudah kewajiban itu sudah kita cukup. Mampu, silahkan tawakal Allah. Idza azamta fatawakal Allah. Sebab bila mana orang itu mampu, orangnya sehat, lalu ditundanya, ternyata setelah itu sakit. Sakit ini membawa kematiannya, maka orang tadi menjadi tanggungannya di pundaknya kewajiban haji dan berdosa harusnya. Nah, itu pulang resikonya. Orang tadi mampu, sekarang kena aja di kena. Haram ini gari pas membawa kematian. Nah, maka orang tadi berdosa. Jadi urusan kecuali ahli warisnya. Nah, tahu ini dahulunya pernah ingin berhaji ternyata tidak kesampaian, maka dari jadi hartanya tadi disuruh orang untuk menghajikan yang pahalanya untuk si bulan supaya terbayarkan. Nah, seperti itu. Ini kewajiban haji. Kemudian juga umrah pun juga seperti itu. Sebagaimana disebutkan tadi, bila mana sudah mampu, sudah mengerjakan sekali, maka setelah kedua, ketiga, adalah sunnah. Sehingganya di situ ada ancaman dari baginda Rasulullah SAW bagi mereka yang mampu, baik dari segi materi maupun juga kesehatan dan yang lainnya, dia sudah mampu segala-galanya sudah. Lalu dia enggan untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima ini. Aku Rasulullah dalam sabdanya di situ terdapat ancaman yang besar. Qala alaihi salatu wassalam, man lam tahbisu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun ja'ir wa mata wa lam yahujja falyamut in sya'a Yahudi Nasraniyan wa insya'a Yahudiyan. Ujar Nabi, barang siapa yang tidak dihalang-halangi oleh suatu keperluan hajat yang zahir yang nampak, atau barang siapa yang tidak dihalang-halangi untuk melaksanakan ibadah haji oleh penyakit atau penguasa yang zalim misalnya, artinya mulus saja jalannya, segala-galanya mudah. Nah, lalu dia meninggal. Sementara dia tadi kadang melaksanakan ibadah haji, belum melaksanakan kewajiban yang kelima ini. Maka apa ujar Nabi? Falyamut, maka silahkan dia memilih matinya nanti. Matinya itu antara dua aja kalau pilihannya. Terserah mau Yahudi atau Nasrani. Artinya keluar daripada agama Islam. Nah, karena ini kewajiban, Bang. Kewajiban itu, Bang. Kemudian ini nasihat bagi mereka-mereka yang kaya nih lah. Bagi mereka-mereka nang kawa iki kawa orang Jepang. Saya mampu artinya. Kayaknya kayak bahasa Jepang, kali bahasa kita juga. Iki bahasa Jawa, kawa bahasa Banjar, bahasa lain. Iki kawa, saya kawa artinya saya mampu. Nah, jadi bagi mereka yang mampu, kalau misalnya ini ada ancaman pun dari Nabi,
Bukan berarti menakut-nakuti ada juga lah. Artinya sebagai peringatan bagi kita aja maksudnya. Bagaimana kita bisa menggunakan harta kita itu kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk sekedar menyampaikan, artinya sudah bebas ulun. Kalau yang perlu amanah tetap disampaikan. Jadi itu waqala alaihi salatu wassalam. Inna 'abdan qad sahahtu jismahu wa akthartu malahu wa tati alaihi khamsatu a'wam falam yad'u alayya la'abdu sunnah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu telah kusehatkan jasmaninya, artinya sehat aja orangnya. Ini kalau masalah ibadah sunnah lah, ibadah jadi kita sudah aja kita kewajiban sudah ditunaikan. Ini maksudnya mengingatkan bagi mereka-mereka yang mampu, yang kaya maksudnya. Nah, jadi Nabi sesungguhnya seorang hamba itu telah kusihatkan jasmaninya dan kubanyakkan hartanya, mudah aja segala urusan, bisnis ini lancar aja, mudah aja, omsetnya sekian-sekian. Artinya kalau setiap tahun tuh haji umrah ya kan apa-apa, karena Allah sudah memiliki modal yang wah ini aja kita setiap tegalian banyak pada kita tahunan itu lah, karena modal ada di tangan sudah mudah aja mereka ini. Ya kita memutar-mutarnya kan lancar aja sebenarnya kita pola pikirnya bisnis main. Jadi apa Nabi telah kebanyakan harganya. Namun selama 5 tahun, cuma jangkanya lawas juga nih. Selama 5 tahun dia tidak pergi lagi untuk mengunjungiku ke Baitullahil Haram. Nah, jadi kita mensyukuri harta kita tadi. Kalau kita sudah mampu mana kewajiban sudah, ya sudah 5 tahun jangan kali ingat jangan lengah banget. Sadang aja sudah, tulakan aja sudah, memperbanyak amal berkah untuk akhirat aja lagi. Kata kita tasbih aja sudah, ya kata. Nah coba ini kita sudah berikan lagi kalau dibawa juga kalau dibawa lagi setengah meter kali 2,5 aja lagi kompleknya kalau tinggalkan dari lagi. Nah itu aja sama berata, ya kan ada lain nih. Yang di kota dan di desa semuanya sama. Jadi selama 5 tahun tadi si hamba tadi kalau pengen lagi mengunjungi ujar Allah, maka itu adalah termasuk hamba yang buruk ya. Tidak suka ujar Allah. Jadi kita bersyukurnya dari ya kecelakaan kita daripada kita misalnya ke Amerika misalnya lah, London misalnya, ke Belanda yang itu kan ya kata ke Bali misalnya, ke Balitung itu. Nah jadi kita aja bersyukurnya kita perginya ibadah karena kan ada pahalanya di sana luar biasa. Jadi itu aja sekedar wawasan bagi kita lah, sekedar wawasan. Amunnya kita pengen yang wajibnya itu lah kakak belum haji. Siapakah? Kakak. Walaupun mereka nantilah kita pahalanya maksudnya. Kemudian apa maksud istitoah di sini? Istitoah ini diklarifikasikan oleh ulama terbagi 2 kemampuan di sini. Yang pertama adalah الاستطاعة بالنفس وهي الاستطاعة بنفسه أو بمن يساعده في مباشرة أعمال الحج فيستأجر رجلا يقوده إلى المشاعر إن كان أعمى ولم يجد من يطيعه كابنه أو عبده. Yang pertama kemampuan yang bagaimana? Di sini kemampuan terdapat 2 macam. Kemampuan apa? Kemampuan dirinya sendiri, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji tadi dengan dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain. Misalnya
secara langsung atau jika kita menjalankan ibadah haji boleh jadi dia dengan menggaji seseorang, misalnya dengan menggaji orang lain, menggaji seseorang untuk menuntunnya dalam manasik haji. Dan kaitan itu kan ada dengan digotong yang orang lihat biar banyak tuh biasanya 500 ada yang langsung ini upahnya kawan itu kayaknya banyak pada turun nilai ya berangkat itu aja ya mereka nonton kan. Jadi asal kita sanggup aja kita soknya bukan sanggup kalau diharapkan ya lah sanggup jadi kita kawan-kawan juga kan. Jadi berapa kali itu juga kali besar ya. Nah jadi begitulah. Atau tadi kita upah orang dari sini untuk meniatkan jadi kita haji tadi untuk si fulan yang ada di sini tadi. Boleh kalau udah nikah kawan lagi jadi kita begitu aja lagi. Itu kemampuan dengan diri sendiri. Kalau orang buta misalnya warisan banyak haji ya. Siapakah dibawa ke belakang? Karena gandeng mana di belakang? Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua istita'atun bil ghair. Kemampuan melalui orang lain, yaitu tidak memiliki kemampuan melaksanakan haji dengan dirinya sendiri, tapi dia memiliki kemampuan menggaji orang. Ya jualan tadi digaji orang melaksanakan ibadah haji tadi dengan niatkan menghajikan si fulan bin fulan atau si fulanah binti fulan. Seperti itu. Nah, wahya ayyamlika ma yahtaju ilaih bisafarihi. Dia memiliki kemampuan hal-hal diperlukan baginya dalam perjalanan pergi haji dan pulangnya saat menuju haji. Dia gitu saat pulang dari haji. Jadi dalam perjalanan maupun pulangnya saat menuju haji itu ada nafkah-nafkah orang yang wajib dinafkahinya itu selama perjalanannya sampai dia pulang. Ada telantar jadi kita anak buah di rumah. Nah, misalnya kita naik haji, dan di rumah aja kita, nah kita berikan saja nafkahnya berapa misalnya sebulan, kalau sampai sebulan juga bisa lah 20 hari atau kurang lebih seperti itu lah. Ya, diberi anak buah misalnya berapa itu 500.000, sejuta, seperti itu lah. Kalau anak buah kadang-kadang tinggal lalu misalnya jadi beban di kita pamannya, anunya, kasihan. Jadi nanti bisa ada diterima. Jadi harus kita bujuk-bujuk nafkahi anak buah kita tadi yang kita tinggali. Digaji juga orang mau menggajinya, kasih juga. Supaya kadang jadi beban mereka yang memeliharanya sewaktu kita berangkat melaksanakan ibadah sampai pulang ya. Kemudian berikutnya wa'amal haji salah satu asya. Amalan ibadah haji itu terbagi menjadi 3 hal. Pertama arkanu wa wajibatun wa sunan. Pertama adalah rukun. Yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah sunnah. Jadi antara rukun dan wajib di masalah ibadah haji aja yang berbeda. Adapun ibadah yang lainnya sama. Iya rukun ya wajib. Masalah wudu, rukun wudu ada 6. Ya kan? Niat masuk aja sampai nanti tertib. Wajib wudu pun juga ada 6. Artinya ia rukun ya wajib di dalam setiap ibadah kecuali di dalam masalah haji. Maka rukun dan wajib berbeda artinya. Nah itu aja, mudah aja. Kemudian rukun-rukun haji itu apa saja sih? Di sini sebutkan fal arkanu khamsah al-ihram wa huwa niyyatu dukhul fil haji aw al umrah. Lalu kemudian rukun-rukun haji itu ada 5. Pertama adalah berihram. Ihram, tahu kita kalau ihram maksudnya adalah niyatul dukhul fil haji aw al umrah. Kita niat sudah masuk di dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Nanti pakaiannya pun ada nanti semuanya serba putih, 2 helai aja.
Nah, pakainya semuanya sudah memakai pakaian ihram, sudah niatnya tidak akan diberitahu di sini. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dzalik. Jadi di saat dia meniatkan masuk di dalam ibadah haji atau umrah tadi, maka disunnahkan dia mengucapkan, nah di saat itu niat berikut, nawaitul hajja awil umrah, nawaitul hajja, misalnya dia berhaji, atau nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat menunaikan haji, misalnya dia berhaji di saat itu, atau di luar ibadah di bulan haji, umrah misalnya, nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat menunaikan umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan ini biasanya mudah saja karena ada nanti pemandunya lah, kadang-kadang ada. Karena kewajiban haji ini itu juga mempelajari kewajiban-kewajibannya, rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya di saat kita 3 bulan sebelumnya kan ditatar atau dituntut oleh pemandu ini. Jadi insya Allah mudah sekali, mudah aja, soalnya ada aja pemandunya ditatar kita, bisa tahu-tahu kan sudah, jadi sudah. Zaman aja. Jadi kita kalau tahu, ada akan orang juga ini badannya urutan-urutannya di tempat-tempat mana yang kita aman. Jangan kita, soalnya kita tahu semua, ya boleh. Katanya kan ada yang pentingnya kena, pentingnya insya Allah. Lagi sekarang kan kayak travel mudah, dilatih kita di manji kita di asrama haji, kita gitu, usia mana? Berlawanan orang yang menyusup, kalau giring lah, jawabnya nggak ada. Ini menyusup 4 hari menyusup itu tidak. Tampun ya. Wala yasihul ihram bil haji, dan tidak sah seseorang itu ihram haji. Jika tadi misalnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, cuma di bulan Jumadil awal, Jumadil akhir ini tidak ada sah lah. Kalau selain di bulan haji ada sah, tidak boleh. Jadi kita kan ada 3 bulan ini. Jadi kada sah ihram haji kecuali pada bulan-bulannya, pada bulan-bulan tertentu. Apa saja bulan tersebut? Wahya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi masuk sudah di bulan Syawal. Ini Syawal itu misalnya kita berdahulu boleh ya. Aku dulu ada misalnya keluarga di sana dulu ya banyak mana pahala. Ya cuma di Masjidil Haram inilah mengerjakan amal kebajikan, amal saleh dilipat gandakan Allah Subhanahu wa sebanyak 1000 kali lipat. Begitu pula sebaliknya dosa gitu ya, 1000 kali lipat juga. Jangan di bioskopnya aja, kasetnya. Ya nah haji kan gitu, tempat kan juga mereka tuh. Jangan. Ini di sana ramai juga. Wah ini masya Allah. Orang barat banyak juga. Akhir zaman aja lah, jadi ramai juga macam. Nah, lain dahulu lah, agak ketat, sekarang sudah agak longgar sudah peraturannya. Jadi amal kebajikan dilipat gandakan Allah sebanyak 1000 pula keburukan, dosa, maksiat pun juga dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Makanya para ulama lain karena khawatir kalau tidak berdosanya itu lah menyakiti hati orang. Wah, 1000 lipat. Waduh, itu pembayarannya pulang, taruhannya tinggi juga. Nah seperti itulah. Jadi
Di sana kita baik-baik aja, jangan kena orang misalnya macam-macam orang kalau orang sana orang Turki orang mana di orang misalnya, jangan sabar aja kita. Jadi seperti itu. Jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Baru di luar bulan yang 3 bulan ini maka ada terserah kita memilihnya, dan memilih kita di bulan Dzulhijjah aja, parak harinya aja boleh. Serah aja lagi. Tergantung travelnya juga lah. Wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahar. Dan berakhir di waktu terbitnya fajar di malam hari raya Idul Adha. Dulu secara ringkas saja, memang secara detailnya karena di istilah aja bujur-bujur tulak. Jadi kalau di istilah mana berpicik mana deh. Ini kalau itu tulaknya dalam nasi lawas gitu ya ada gilirannya sekali ingat tulaknya pas kewajibannya kita mempelajarinya pas handak tulak nanti. Nah, maka sudah wajib kita mempelajari ilmunya. Nah, kita kewajiban zakat kan wajib itu mempelajari ilmu zakatnya. Pas kita sudah wajib kita dibebankan kewajiban mengeluarkan zakat, maka kita wajib menuntut ilmunya. Kita akan naik bismillah. Kalau ini berarti secara gamblang aja lah, secara gitu garis besarnya aja. Karena supaya kita mudah-mudahan bisa menghatamkan kita punya insyaallah. Wabakil arkan dan rukun-rukun haji yang lainnya lagi adalah setelah itu rukun yang pertama ihram, dan niatkan ihram dari nawaitul ihram nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya bertahan, berhenti di Arafah. Wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah dan Nabi. Haji itu adalah kita berhenti, bertahan di Arafah. Karena beda, kita pembeda rukun antara haji dan umrah ini sama aja, cuma satu aja pembedanya adalah wukuf di Arafah aja. Kalau haji itu ada wukuf di Arafah aja, kalau umrah itu aja. Jadi yang kedua rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Ada hari keberapa ini? Ada hari ke-9 min Dzulhijjah, pada hari yang ke-9 itu sudah kita. Kita hari ke-9 itu di sini hari Arafah namanya lah. Arafah juga gitu. Makanya ada sebutannya puasa Arafah. Bagi yang mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji yang di kampungnya, maka sangat disunahkan sekali untuk puasa Arafah. Ini puasanya adalah sunnah muakkadah, artinya Nabi itu tidak pernah meninggalkannya. Bahkan sampai kita bisa menggawi puasa sunnah Arafah ini. Di mana ujar Nabi kelebihan dan keistimewaan puasa Arafah ini adalah dia dapat mengkafarat, menebus dosa 2 tahun bagi si hamba yang berpuasa Arafah ini, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Bayangkan, kadang-kadang pahalanya. Karena tahu gimana uang ma'aduk buku ma'aduk berarti juga. Kita ada sawan juga karena beneran ya Arafah ini jangan bawa aja, kasih membuka aja kan misalnya. Karena gandal mana pahalanya, mengkafarat dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah, ini puasa Arafah. Mudah-mudahan kita kawa menggawinya. Mudah-mudahan ingat kan, mudah-mudahan ingatnya udah aja nih, gak diingat ini ya. Ini Arafah lah tadi aja tahu sih. Habis itu kemarin sudah misalnya, bisa banget mulai sudah ke Arafah kita udah tahu. Jadi gimana caranya Arafah ini? Kemudian yang ketiga rukun hajinya adalah tawaful ifadah.
tawaful ifadah. Tawaful ifadah ini masuk wa yadkhulu waqtu intisafi lailatul nahr. Jadi masuk waktunya tawaf ifadah ini di pertengahan malam Idul Adha. Misalnya besok kan hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah. Nah, bilanya sudah lewat jam 12 tengah malam tuh di jam 12 lewat 10 kah, 20 kah, setengah 1 kah. Nah, itu sudah masuk waktu kita tawaf ifadah. Wala yakhruj waqtuhu madal hayah, dan tidak keluar waktunya selama dia masih hidup. Wal afdalu ta'jiluhu yauman nahar qabla zawal. Dan yang paling afdal tawaf ifadah itu ialah menyegerakannya, artinya menyegerakannya menjadi tawaf ifadah tadi di hari Idul Adha sebelum tergelincirnya matahari, sebelum jam 12 kita, jam 10 kah, jam 11 kah, jam 11 kah, panas kan. Cuma insyaallah ramai orang ramai aja juga tahan-tahan ya. Berapa? Atau kita sebelum jam 9 kah? Yang araf jam 11 sampai 12 itu lama. Cuma insyaallah kalau ini sudah disyaratkan ingat lagi, ramai orang dari apa ya? Ya ada, insyaallah mudah aja. Insyaallah kita semangat kuat, insyaallah sehat, insyaallah Allah beri kekuatan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia setelah itu fayaudu ila Mina fi yusalli dhuhra biha wa huwa afdalul arkan 'inda Rabbi wa Ibn Hajar al-Wukuf bi Arafah. Jadi setelah tawaf ifadah dia kembali ke Mina. Setelah itu kembali ke Mina dan melakukan sholat zuhur di sana. Sholat zuhur di Mina nanti. Nah, rukun ini, maksudnya tawaf ifadah ini merupakan yang paling abdul rukun haji menurut Imam Rabi. Sedangkan buat Imam Ibn Hajar yang paling abdul dari sekian rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, jadi beda ulama, cuma insyaallah terserah kita mau ikut Imam Ibn Hajar atau Imam Ibn Rabi. Semuanya kita utama. Kemudian lagi yang keempat, wassa'i. Kemudian sa'i. Yang kelima ini adalah sa'i. Berjalan kecil kita antara Safa dan Marwah. Sa'i ini apa maksudnya? Nah, baina Jabal Safa wa Jabal Marwah. Jadi sa'i di sini sekarang ini sudah dipermudah sekali, jalannya rata, jadi kita tinggal sa'i ini 7 kali, udah ya seret sampai 7 kali. Di sini dilakukan dari Bukit Safa dan Marwah, mulai Bukit Safa nanti di akhir di Marwah sampai 7 kali sudah haid. Kemudian yang kelima wal halqu aw taksir. Rukun haji yang kelima itu adalah bergundul. Halul sudah. Asbana. Hiya izalatu sya'r ar-ra's li tawaqquf at-tahaddud alayhi. Jadi di sini maksudnya bergundul sini adalah menghilangkan rambut, menanggalkan rambut kepala karena untuk menghalalkan seseorang yang melaksanakan ibadah haji tadi daripada yang sebelumnya tidak haram baginya. Dan di waktu dia masuk ihram itu kan boleh karena dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, karena seperti kita menanggalkan rambut, mencabut di waktu istirahat tidak panjang bentar ya orang ini tidak boleh, atau kuku kena tulisan mana tidak boleh sebelum dia menggundul atau mencukur rambutnya. Tahalul namanya. Tahalul itu kita menghalalkan yang tadi sebelumnya adalah haram baginya daripada semua itu.
Nah, berhubungan karena ada di sini sebutkan. Tidak perlu disebutkan di sini. Tidak akan disebutkan oleh dia. Jadi sekurang-kurangnya wa aqallu ma yajzi thalathu sya'ran. Jadi sekurang-kurangnya kita menanggalkan atau mencukur atau menggundul ini sekurang-kurangnya adalah menanggalkan 3 helai rambut aja supaya halal ini, supaya keluar daripada pengerjaan haji atau umrah dari kita. Tahallul ini boleh kita menggundul, boleh dicukur. Cuma wal afdalu halqu rasi kullih, halqu rasi kullih ini lirrajul wa tafsir lil mar'ah. Jadi kalau laki-laki abdalnya adalah bergundul. Nah, kalau perempuan cukur. Kalau perempuan bergundul jadi rohaye. Nah, kada bengkeng lagi kan nyukurin. Sia nambahnya. Apa jawabannya Ronaldo ini? Jadi kalau abahnya ya begini. Kalau ibu-ibunya misalnya atau yang perempuan cukur aja. Nah, ini rukun yang kelima daripada rukun dan haji. Kapan waktunya kita bergundul atau bercukur ini? Waktul halki min muntasafil lailatin nahar. Waktunya sudah masuk dari pertengahan malam hari raya. Nah, 12, setengah 1, jam 1, jam 2, jam 3 masuk sudah boleh. Nah, setelah itu ayo apakah lagi digawe? Apalagi boleh aja kita mencoba apa jalan bersih-bersih. Wala yakhruju waqtuhu min al-haya wa yusallu ta'khiruhu ila ma ba'da rami jamil aqabah wa dagana min haji wa yakunu yawm an-nahr wal ibtida'u bi syakl al-iman wa istiqbal al-qiblah. Jadi ketika mencukur ini sunnahnya menurut sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita mulai ini daripada sisi sebelah kanan dulu, bukan pangkas rambut nih, sebelah kanan dulu, jangan pangkas dari belakang kan, kalau mulai buka lagi ke kiri jangan, mulai sunnahnya kan mulai bagian sebelah kanan. Karena kan Rasulullah SAW kenapa ini mulai sebelah kanan? كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤجبه التيمم في شأنه كله. Itu Rasulullah itu, beliau sangat senang sekali memulai setiap gawiannya itu sebelah kanan. Itu ciri khasnya Rasulullah. Di sebelah kanan. Ketanam mah. Ayo kalau kita ke sebelah kanan. Sisi sebelah kanan itu kita ambil patokan seperti itulah. Karena Rasulullah mengingatkan kita kepada apa yang digoyor itu, mengingat kita termasuk sholawat yang kita dari segi perbuatan. Dan juga ketika bercukur tadi menghadap kiblat. Jangan terserah aja jangan. Ada kiblat. Ada sunnah lah sunnah. Ya sudah di ruang kasir tahu lagi nih kalau tangan di bawahnya tahu lagi, putarnya tahu. Lu, salahnya komandonya nih. Jadinya kawal lah tukang pangkas rambut misalnya kawal aja Pak. Kawal mudah gitu, kawal di setting kita sebelah kita menghadap kiblat dan kita sebelah kanan dan kita dapat pahala terus. Untuk kurang putih kan lebih pahalanya, kan mudah orang senang ibadah nyaman ibadah gara-gara tuh cukur tadi, dapat jiwanya sudah rentan, Masya Allah. Kemudian wa arkanul umrah ya arkanul haji ila al-wufud balaysa minha. Jadi kemudian lagi yang terakhir, rukun-rukun umrah itu sama dengan rukun-rukun haji. Di atas tadi kecuali wukuf di Arafah aja, maka tidak termasuk rukun umrah. Itu aja mudah aja.
Dan ini kita hanya menerawang aja teratan harga dulu. Hanya karena kita kan tahu lagi ianya kan tulak sana juga bang. Kita pelajari tahu kurangnya karena tulak gitu. Nggak ya. Cuma istilah tulak cuma aja kita. Insya Allah menuntut ilmu ini, insya Allah itu yang memudahkan kita sana adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tadi membahasnya Allah kata begitu, nang unjuk mana di kita karena nanti nang ianya nang bujur-bujur nang kulakan silahkan. Nah, silahkan. Mudah nanti bacaan-bacaannya ininya. Sekarang ini kita hanya secara global. Kemudian sampai di sini tuh yajibul tawab ila akhir wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menutup usia kita, melainkan Allah catat kita termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berkunjung ke Baitullah, ke rumahnya, ke Baitullahil Haram, dan juga berkunjung ke bagi Hujratul Syarifah, bagi ibadah kuburan yang besar yang bagi Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya, senantiasa Allah mudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan ibadah, menuntut ilmu yang menjadi menyebab kita mendapatkan keridhaannya dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, insyaallah. Mudah-mudahan pun Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita yang halal berkah dan luas insyaallah, dan juga keturunan yang saleh dan salihat, istri yang setia, suami yang taat dan bakti, dan suami yang setia insyaallah kepada istrinya. Dan mudah-mudahan pula Allah turunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi kepada kampung kita cintai ini insyaallah. Allah mudahkan segala asbab-asbabnya sehingga kita semakin mudah, semakin nyaman dalam melaksanakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan keberkahan daripada majlis ini, dengan keberkahan daripada syariat Nabi yang suci ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan kita, segala kelalaian dan ketidaktahuan kita mengenai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan kita digantinya dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa bihadhihi Allah yarzuquna ilman nafi'a والعمل خالصا محفوظا تعلم ودلالة على الهدى ويسد ذلكم بنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح المشايخ والمعلمين والمنفق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلك لنا برحمته ويميد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم ومن من نفحاتهم في الدين والدين والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.